Shalom saudara, Bapak Ibu, dimanapun saudara berada sekarang, apa kabar semua? Ya tentu saya harap semua baik-baik aja, baik jasmani dan juga maupun rohani. Nah, saudara, kita mau siapkan hati, kita mau belajar firman Tuhan kembali, kita mau bahas hari ini Hakim-Hakim pasal yang kedua. Hakim-Hakim sungguh sebuah kitab yang sangat spesial. Saudara, kita akan belajar banyak maksud Tuhan, rencana Tuhan, rema yang kita bisa dapatkan untuk perubahan kehidupan kita. Nah, tapi sebelum ke sana, mari kita menyembah Tuhan sama-sama, saudara. Mari kita menjadi satu dengan roh-Nya. Mari kita bersyukur, mari kita katakan bahwa Dia baik. Mari kita katakan kita perlu Engkau Tuhan. Yang bisa berbahasa roh, saudara, berbahasa roh. Ya radabashik kita maralah ya radabashik. Ya radabashik kita bayar radabashik. Karena Kau baik Tuhan. Sembah Tuhan. Mari kita tinggikan nama-Nya. Ya radabashik. Serahkan padamu, bimbing aku masuk rencanamu, untuk membesarkan kerajaanmu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Mataku tertuju padamu, sebab hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencana-Mu, untuk membesarkan kerajaan-Mu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Mataku tertuju padamu, senap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencana-Mu, untuk membesarkan
hatimu. Ku mau selalu menyenangkan hatimu. Mau ikuti kehendak-Mu, mau berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Mau senangkan hati-Mu Bapa. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Benar Tuhan, bentuk hati. Tuhan, bentuklah hati ini It's for you, oh Lord. Thank you Jesus. jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu,
Berikan kami hati yang baru. Berikan kami kerinduan Tuhan. Ya rada basi kita bayaran. Bapa, berikan kami kerinduan Tuhan, untuk selalu mau menyenangkan-Mu ya Bapa. Tegur kami Tuhan. Nasihati kami Bapa. Bagaimana harusnya hati kami terhadap Engkau ya Tuhan. Karena apa artinya kami miliki segala sesuatu? Apa artinya kami dapat apa yang kami inginkan, tapi kehidupan kami tidak menyenangkan Engkau ya Tuhan. Bapak, kami mau belajar dari kitab Hakim-Hakim bahwa hadiah masuk ke tanah Kanaan tidaklah sebanding dengan taat dan menyenangkan Engkau ya Tuhan. Bahwa yang Kau inginkan adalah kami taat. Yang Kau inginkan adalah kami tidak berpaling sama Allah yang lain ya Tuhan. Berikan kami rema, berikan kami pengertian Tuhan, supaya kami bisa belajar. Dan firman-Mu yang ditabur kepada setiap kami menjadi pohon yang berbuah, bisa dinikmati Tuhan. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu, berkati lidah bibir hamba-Mu, berikan hikmat yang baru, terangi hamba-Mu supaya keluar perkataan-perkataan yang tidak hamba siapkan atau hamba catat sebelumnya. Tapi biar semua Engkau saja yang berbicara kepada kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk belajar. Haleluya, amin. Sekali lagi saudara, shalom. Salam sukacita buat kita semua. Nah, mari kita siap-siap. Saudara, mari kita buka Hakim-Hakim pasal yang kedua. Nah saudara, supaya kita mengulang kembali, kita tahu bahwa Hakim-Hakim merupakan kitab yang mengajarkan kita banyak hal dari kejatuhan bangsa Israel, di mana moral, baik itu moral jiwani maupun moral rohani itu drop. Kita akan melihat bahwa nanti di pasal 3 mulai drop, mulai dimunculkan pahlawan-pahlawan untuk mengembalikan sesuatu value. Tapi makin terus ke belakang, kita akan melihat bahwa akan semakin drop. Nah, kita bisa tentu aja belajar daripada sesuatu yang baik, tapi tentu kita juga bisa belajar dari sesuatu yang buruk. Hakim-Hakim pasal 1 berbicara mengenai bagaimana bangsa Israel mengizinkan orang-orang Kanaan tetap tinggal. Mereka menguasai tempat-tempat milik pusaka mereka. Secara militer mereka berhasil menguasai daerah-daerah. Secara militer mereka berhasil menguasai atau menduduki tempat-tempat yang diundi, yang menjadi pusaka mereka dari military perspektif. Nah, tapi kalau pasal kedua itu adalah dari perspektifnya Tuhan. Nah, mari kita baca dari ayat 1 sampai ayat 5 terlebih dahulu. Malaikat Tuhan di Bokim. Lalu malaikat Tuhan pergi dari Gilgal ke Bokim dan berfirman, "Telah kutuntun kamu keluar dari Mesir, dan kubawa ke negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyangmu, dan aku telah berfirman, aku tidak akan membatalkan perjanjianku dengan kamu untuk selama-lamanya." Saya senang banget naratif di sini. Malaikat Tuhan memulai bukan dengan suatu teguran atau bukan dengan sesuatu yang menjatuhkan mental atau sesuatu yang negatif, tapi dimulai dengan memberikan refreshment bahwa Tuhan itu baik dan gak ada satupun kesempatan atau keinginan Tuhan untuk membatalkan perjanjiannya. Jadi dia ingatkan dulu bagaimana janjinya Tuhan sebenarnya. Baru setelah dia sampaikan kebaikan atau daripada perjanjian daripada Tuhan, barulah Tuhan memberikan batasan atau perimeter, ya, perintah untuk supaya umat Israel bisa menikmati janjinya. Ayat 2, tetapi janganlah kamu mengikat perjanjian dengan penduduk negeri ini.
Mezbah mereka haruslah kamu robohkan, tetapi kamu tidak mendengarkan firman-Ku. Mengapa kamu perbuat demikian? Aku itu udah mau berkati kamu itu akan luar biasa kehidupannya, tapi kenapa kamu gak menjaga batasan yang aku berikan kepadamu, kata Tuhan. Lagi aku telah berfirman, aku tidak akan menghalau orang-orang itu dari depanmu, tetapi mereka akan menjadi musuhmu dan segala allah mereka akan menjadi jerat bagimu. Karena kamu tidak mendengarkan batasan-batasan, kamu keluar batasan dari apa yang telah kuperintahkan kepadamu. Ya, setelah malaikat Tuhan mengucapkan firman itu kepada seluruh Israel, menangislah bangsa itu dengan keras. Menangislah bangsa itu dengan keras. Emosional bangsa Israel waktu dengar ini, mereka emosional, mereka menangis, mereka mungkin mengoyakkan pakaiannya, saudara. Maka tempat itu dinamai Bokim. Bokim itu artinya weeping, ya, tangisan. Lalu mereka mempersembahkan kurban di sana kepada Tuhan. Sampai ayat 5 sangat menarik sekali bahwa malaikat Tuhan ini berbicara dengan bahasa seperti Tuhan sendiri. Kita percaya ini adalah yang namanya teofani, di mana ada manifestasi daripada Tuhan itu sendiri dalam bentuk yang bisa macam-macam. Kali ini adalah malaikat Tuhan. Ada juga teologian atau commentators yang bilang bahwa ini adalah Yesus itu sendiri, tapi kita tidak perlu terjebak di sana. Yang penting kita tahu malaikat itu artinya kan messenger. This is the messenger of God, ya. Tuhan berikan kemenangan, ya. Ini adalah janji Tuhan. Tuhan berikan kehidupan yang luar biasa. Tapi ada parameter atau boundary yang harus dijaga sama orang Israel. Begitu juga dengan kehidupan kita, saudara. Tahukah saudara, saat Yesus mati di kayu salib, segalanya telah dimenangkan dalam kehidupan kita. Begitu juga dengan kehidupan kita, kita harus menjaga apa yang menjadi boundary kita. Itulah gunanya perintah Tuhan, untuk menjaga kita supaya kita bisa menikmati kesejahteraan, supaya kita bisa menikmati sukacita, damai daripadanya. Kita bisa menikmati kehidupan yang bahagia apabila kita mentaati boundaries atau perintah-perintah daripada Tuhan. Nah, saudara, menarik sekali di sini. Waktu mereka mendengar ini, mereka menangis. Saudara, kita semua pernah mengalaminya, bukan? Kita mungkin ada merasa salah, atau kita sedang butuh Tuhan, atau kita di dalam ibadah dimanapun itu, seakan-akan seperti Tuhan berbicara sama kita. Lalu kita bilang ke orang-orang, iya saya disentuh sama Tuhan, saya kena jamahan daripada Roh Kudus. Kita lihat banyak orang-orang menangis, saudara, sama seperti ini, menangis, emosi yang meluap-luap. Ya, mereka mempersembahkan korban kepada Tuhan, tapi tidak tertulis sama sekali apakah Tuhan berkenan apa tidak atas pengorbanan ini. Menurut saya tidak berkenan. Karena kalau kita baca, dan menurut saya tangisan ini cuma tangisan di mata. Tangisan ini cuma emosi. Bukan tangisan yang menyebabkan pertobatan. Karena kalau kita baca, saudara, sampai ayat 11, mari kita baca. Mereka masih melakukan hal yang sama. Orang Israel menyembah berhala pada zaman hakim-hakim. Lanjut ayat 6. Setelah Yosua pergi melepas bangsa itu, pergilah orang Israel itu masing-masing ke milik pusakanya untuk memiliki negeri itu. Dan bangsa itu beribadah kepada Tuhan sepanjang zaman Yosua dan sepanjang zaman para tua-tua yang hidup lebih lama lagi daripada Yosua. Dan yang telah melihat segenap perbuatan yang besar yang dilakukan Tuhan bagi orang Israel. Dan Yosua bin Nun, hamba Tuhan itu mati pada umur 110 tahun. Ia dikuburkan di daerah milik pusakanya di Timnat Heres di pegunungan Efraim, di sebelah utara gunung Gaas. Setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya, bangkitlah sesudah itu angkatan yang lain yang tidak mengenal Tuhan ataupun perbuatan yang dilakukannya bagi orang Israel. Lalu orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Mereka beribadah kepada Baal. Saudara, kita di dalam mencari Tuhan, di dalam beribadah, gampang saudara untuk nangis. Betul? Saudara datang ke ibadah kerumunan 1000 orang, 500 orang, 200 orang. Ada iman di situ yang mungkin bukan iman saudara. Hadirat Tuhan turun.
Saudara bisa merasakan, betul saya bisa merasakan hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan bisa dirasakan. Kita rasa disentuh Tuhan. Tuhan berbicara sama kita. Kita menangis. Tapi berapa banyak yang cuma berhenti sampai menangis? Berapa banyak yang cuma berhenti sampai bokim? Tangisan itu bukan cuma koyak pakaian, tapi harus koyak hati, kata Tuhan. Artinya apa? Sampai bertobat dan terjadi perubahan dalam kehidupan. Itulah tangisan yang berarti di hadapan Tuhan. Yoel 2 ayat 13, complimentary verse buat kita semua. Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya. Dengar kesaksian bisa nangis, saudara. Dengar cerita inspiratif bisa tersentuh, bisa menangis. Tapi lagi-lagi kita diingatkan, ukurannya adalah perubahan. Ukurannya bukan seberapa saudara nangis. Saudara, kita gak pernah tahu dia nangis karena masalahnya, bukan? Kita gak pernah tahu dia nangis karena kesusahannya. Tapi orang yang sungguh-sungguh, benar-benar koyak hati, kita akan lihat dia berubah. Amin, saudara. Itu yang diinginkan Tuhan. Tuhan panjang sabar, dia murah kasih. Dia udah bilang kok saya janji ya, tetap janji. Firman tetap firman, batasan tetap batasan. Jangan menyembah Allah lain. Kapanpun kamu mau kembali kepadaku, kata Tuhan, aku akan menerima kamu dengan tangan terbuka. Ya, sayangnya umat Israel tidak berubah, saudara. Nah, baiklah kita jangan seperti orang Israel, tapi lewat sini kita belajar. Firman Tuhan absolut dan mutlak dalam kehidupan kita. Saudara pilih mau ikut firman Tuhan atau enggak. Saudara pilih artinya, kalau saudara pilih ikut firman Tuhan atau enggak, saudara itu sedang memilih saudara mau kehidupan berkemenangan apa tidak. Karena janjinya sudah ya dan amin, saudara. Mari kita berbalik kepada Tuhan. Mari kita sujud dan bertobat kepada Dia. Saudara, benar-benar repentance 180 derajat. Kita tinggalkan Allah-Allah lain, maka Tuhan akan mengampuni kita. Amin, saudara. Kita lanjut ayat 12, mereka meninggalkan Tuhan. Ayat 12 ya, mereka meninggalkan Tuhan Allah nenek moyang mereka yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir, lalu mengikuti Allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa di sekeliling mereka dan sujud menyembah kepadanya, sehingga mereka menyakiti hati Tuhan. Demikianlah mereka meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Baal dan para Asitoret. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Ia menyerahkan mereka ke dalam tangan perampok dan menjual mereka kepada musuh di sekeliling mereka, sehingga mereka tidak sanggup lagi menghadapi musuh mereka. Saudara, kalau kita nggak taat, kita nggak hidup atau berjalan dalam firman Tuhan, kita akan merasa seperti segala sesuatu itu sedang menyerang kita dan kita seperti sendiri dan tidak ada benteng pertahanan, betul? Karena itu firman Tuhan adalah our protection. Firman Tuhan adalah sesuatu hal yang melindungi kita, benteng kita di dalam kehidupan kita, saudara. Setiap kali mereka maju, tangan Tuhan melawan mereka dan mendatangkan malapetaka kepada mereka sesuai dengan apa yang diperingatkan kepada mereka oleh Tuhan dengan sumpah, sehingga mereka sangat terdesak. Maka Tuhan membangkitkan hakim-hakim yang menyelamatkan mereka dari tangan perampok itu. Tapi kan Tuhan itu baik, Dia masa gak tolong saya? Tuhan baik. Tapi tadi saya bilang bahwa perintah Tuhan adalah untuk supaya kita bisa menikmati pertolongannya, bukan? Perintah Tuhan itu seperti batasan, saudara. Saudara masih bisa menikmati pertolongan, penyediaan, penyertaan Tuhan. Itu. Jadi kita harus berubah pikiran bahwa perintah Tuhan bukan buat Dia, Tuhan pengen kita jadi kayak hamba yang taat, bodoh, no. Tapi kita yang harus mengerti bahwa perintah Tuhan itu bagaikan batasan
saudara mau ada di kerajaan Allah atau kerajaan dunia? Kalau saudara berada di luar Indonesia, saudara tidak bisa menikmati apa yang negara berikan kepada rakyat Indonesia. Kalau saudara tidak mentaati hukum-hukum undang-undang dasar, saudara nggak bisa dilindungi oleh hukum itu, saudara. Betul? Ayat 16, maka Tuhan membangkitkan hakim-hakim yang menyelamatkan mereka dari tangan perampok itu. Nah, mulai dari sinilah Tuhan akan membangkitkan hakim-hakim. Nah, kita pikir hakim-hakim adalah heroes yang luar biasa. Ada yang disebut memang pahlawan iman. Tapi kita akan lihat nanti hakim-hakim dari yang pertama sampai yang terakhir itu akan turun terus levelnya. Hakim-hakimnya sendiri makin lama makin bobrok. Ya. Ayat 17. Tetapi juga para hakim itu tidak mereka hiraukan. Bangsa Israel juga gak dengar para hakim karena mereka berzina dengan mengikuti Allah lain dan sujud menyembah kepadanya. Mereka segera menyimpang dari jalan yang ditempuh oleh nenek moyangnya yang mendengarkan perintah Tuhan, mereka melakukan yang tidak patut. Setiap kali apabila Tuhan membangkitkan seorang hakim baru, hakim bagi mereka, maka Tuhan menyertai hakim itu dan menyelamatkan mereka dari tangan musuh mereka selama hakim itu hidup. Sebab Tuhan berbelas kasihan mendengar rintihan mereka karena orang-orang yang mendesak dan menindas mereka. Tetapi apabila hakim itu mati, kembalilah mereka berlaku jahat. Artinya gak berubah-berubah. Lebih jahat dari nenek moyang mereka dengan mengikuti Allah lain, beribadah kepadanya dan sujud menyembah kepadanya. Dalam hal apapun mereka tidak berhenti dengan perbuatan dan kelakuan mereka yang tegar itu. Apabila Tuhan bangkit terhadap orang Israel, berfirmanlah Ia, karena bangsa ini melanggar perjanjian yang telah kuperintahkan kepada nenek moyang mereka, dan mereka tidak mendengarkan firman-Ku, maka Aku pun tidak mau menghalau lagi dari depan mereka satupun bangsa-bangsa yang ditinggalkan Yosua pada waktu matinya, supaya dengan perantaraan bangsa-bangsa itu Aku mencobai orang Israel, apakah mereka tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan, seperti yang dilakukan nenek moyang mereka, atau tidak. Demikianlah Tuhan membiarkan bangsa-bangsa itu tinggal dengan tidak menghalau mereka. Mereka tidak diserahkannya ke dalam tangan Yosua. Saudara tahukah bangsa Israel dibiarkan sama Tuhan berada di tengah-tengah serigala? Sama dengan kita. Tuhan bilang kita juga dilepas bagaikan domba di tengah-tengah serigala. Di sini kita akan lihat mulai ada yang namanya cycle yang terjadi sepanjang kitab hakim-hakim. Mereka mulai memberontak. Mereka mulai menderita akhirnya kena batunya. Mereka mulai nangis. Tuhan memberikan pengampunan atau kemurahan. Bangkitkan hakim-hakim, ngalahin musuh. Mereka bertobat pada zaman itu, ya, pada saat itu mereka menikmati yang baik. Lalu mulai lagi balik. Mereka mulai lagi rebel. Mereka mulai menderita dan seterusnya, saudara. Kita ditinggalkan di dunia ini, saudara, berdamping-dampingan dengan value-value atau Tuhan-Tuhan yang mau mengambil tahta dalam kehidupan kita. Apalagi sekarang sudah zaman media sosial, saudara. Saya gak pernah lihat yang namanya TikTok. Saya gak tahu TikTok sampai 1 minggu lalu, karena saya melayani anak-anak muda yang profesional. Saya rasa saya harus ngintip apa yang ada di dalam TikTok. Waktu saya lihat di dalam TikTok, saudara, itu semua banyak sekali value-value yang salah, yang sebenarnya sedang menarik kita untuk kita keluar daripada jalan atau kehidupan yang sejati sama Tuhan. Harusnya kita yang menginfluensi jadi terang dunia. Betul? Tapi kita mulai kita kawin campur sama value yang ada di dunia. Sekali kawin campur, kalau firman Tuhan di sini, kalau saudara ngerti konteksnya. Sekali kawin campur, ujungnya apa di hakim-hakim terakhir nanti saudara akan lihat. Bahwa yang tadi domba akan jadi serigala. Udah gak bisa bedain lagi yang mana domba, yang mana serigala. Begitu kita juga kawin campur dengan value yang bukan berasal daripada Tuhan, saudara. Atas kasih karunia kita bisa ditolong sama Tuhan. Tapi hati-hati,
bahwa kita menjadi sama dengan dunia. Ini yang Tuhan mau sampaikan lewat hakim-hakim. Ya. Bahwa janganlah kita menjadi sama dengan dunia. Tapi mari kita terus taat dan beribadah hanya kepada Tuhan aja. It's time for reflect. Jangan sampai kita keterusan dan menjadi bangsa Israel yang makin lama makin hancur, makin lama moralnya makin turun, saudara. Ambil perisai kita, kencangkan ikat pinggang, saudara, untuk kita lawan value-value yang ada di dunia dan beribadah hanya kepada Tuhan. Amin. Bapa, kami bersyukur buat firman-Mu, bahwa bukannya kami gak bisa bersenang-senang, bukannya kami gak bisa malah jadi terkekang karena perintah-Mu, tapi kami mengerti bahwa perintah-Mu yang menjaga kebebasan kami. Karena Tuhan, kami minta ampun kepadamu apabila kami telah kawin campur dengan value yang bukan berasal daripadamu. Karena itu tolong kami, Tuhan. Kami percaya ada kasih karunia yang cukup untuk tolong kami berbalik kepada Engkau, ya Bapa. Hamba-Mu pribadi, Tuhan. Hamba-Mu mau bertobat buat segala kesalahan hamba-Mu, Tuhan. Tuhan juga ampuni semua jemaat yang mau berbalik kepadamu, ya Tuhan. Jangan biarkan iblis intimidasi kami. Berikan kami roh yang taat dan takut dan mau berjalan side by side with you. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Kami belajar banyak, Tuhan. Dan kami excited untuk lanjut belajar hakim-hakim yang ketiga, Tuhan. Terima kasih ya Bapa, buat Rema, buat Logos yang telah Kau berikan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.